Oke, balik lagi di channel Play the Movie, channel yang membahas film-film seru requestan dari para kalian viewers yang setia. Terima kasih buat para viewers yang setia menonton video dari channel ini. Semoga channel ini terus berkembang, dan ya, kali ini gue bakal ngebahas film yang dirilis pada tahun 2020. Film ini masih anget sih, baru banget ditayangin di Netflix. Film ini berjudul The Call yang disutradarai oleh Lee Chong Hyun. Film ini menceritakan tentang sebuah panggilan misterius yang dapat mengubah waktu dan juga dapat menghubungkan kehidupan dua perempuan dari masa lalu dan masa depan. Oke, bagi kalian yang lagi duduk santai, rebahan apapun itu, dan kalian jomblo, cepetan deh ambil dulu cemilannya, seduh kopinya, dan selamat menonton. Ya, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke videonya. So, let's play the movie. Film diawali dengan Seo Young yang baru pulang ke rumah keluarganya pada tahun 2019. Di mana di sana ia diantarkan oleh pamannya yang juga tinggal nggak jauh dari rumah itu. Pamannya itu bernama Seung Hu. Pamannya adalah seorang penjual buah stroberi. Setelah sesampainya ia di rumah, tiba-tiba saja ia menerima panggilan misterius lewat telepon yang ia temukan sebelumnya. Pada telepon misterius itu terdapat suara perempuan yang sedang meminta tolong. Seo-Yun kira itu adalah panggilan salah sambung. Akhirnya, Yun bertemu dengan ibunya yang sudah lama ia tidak kunjungi. Dikarenakan Yun ini mempunyai masalah yang buruk terhadap ibunya itu, Yun yang sudah kembali ke dalam rumahnya lagi dan juga lagi-lagi ia dihubungi oleh perempuan itu. Yang dimana sekarang perempuan itu memberikan alamat rumahnya agar si Yun dapat menolongnya secepat mungkin. Si Yun ini hanya menjawab sepertinya Anda salah sambung, yang kemudian telepon itu ditutup oleh si Yun ini. Tapi malamnya di saat si Yun sedang berjalan menelusuri rumahnya itu tanpa diduga, ia menemukan bingkai foto keluarganya yang jatuh entah karena apa. Yang kemudian ia segera memasangkan kembali bingkai fotonya itu. Tetapi ternyata ia menyadari bahwa di balik bingkai itu ada ruangan lain. Dengan cepat si Yun ini segera menghancurkan dinding itu. Dan ternyata benar, Yun menemukan ada tangga yang mengarah ke ruangan bawah tanah. Di sana terdapat sebuah kursi, boneka, ada juga box yang di dalamnya terdapat buku harian seseorang, dan serta terdapat foto seorang perempuan. Lalu keesokan harinya, Yun menanyakan foto ini kepada pamannya. Yang ternyata foto itu adalah milik Yong Suk, yang difoto pada tanggal 26 November 1999. Pamannya mengatakan bahwa ibunya Yong Suk adalah seorang dukun. Lalu si Yun pun kembali ke dalam rumahnya lagi. Dan lagi-lagi ia menerima panggilan dari Yong Suk, di mana Yong Suk sekarang sedang disiksa oleh ibunya sendiri. Tapi anehnya di saat tangga rumah Yong Suk sedang terbakar, tanpa diduga tangga rumah Seo-Yun juga ikut terbakar. Sehingga setelah kejadian itu Seo-Yun segera menghubungi Yong Suk kembali. Dan dia menjelaskan sepertinya mereka berada di rumah yang sama, tapi hanya berbeda tahun saja. Yong Suk tentu saja tidak percaya akan hal ini. Tapi untuk menguatkan pikiran Seo-Yun, ia memberitahu Yong Suk bahwa pada malam hari dimanapun Yong Suk ini berada akan terjadi kecelakaan pesawat. Dan ternyata memang benar. Di saat Yong Suk sedang makan malam bersama dengan ibunya, ia mendapatkan berita bahwa ada pesawat yang jatuh. Setelah itu Yong Suk menghubungi Seo-Yun, dan ternyata mereka sama-sama berumur 28 tahun. Si Yun kemudian bercerita tentang ayahnya yang telah meninggal dunia dikarenakan ke rumahnya kebakaran sewaktu si Yun ini kecil. Hal itu diakibatkan oleh ibunya yang lupa mematikan gas kompornya sehingga menimbulkan kebakaran. Lalu pada tanggal 21 November 1999, keluarga kecil Seo-Yun datang ke rumah Yong Suk untuk melihat-lihat rumahnya. Entah karena apa ibunya Yong Suk malah ingin menjual rumahnya. Tapi ternyata di sanalah Yong Suk yang menyadari hal itu langsung menghubungi Seo-Yun yang berada di masa depan untuk memberitahunya pada saat itu ternyata keluarga Seo-Yun datang ke rumahnya dan pada saat itu ayahnya masih dalam keadaan hidup. Seo-Yun yang mendengar hal itu menangis, dia tak percaya bisa mendengar kembali suara ayahnya. Lalu pada tanggal 27 November 1999, tanpa diduga ternyata Yong Suk dan Seo-Yun merencanakan sesuatu untuk menghidupkan kembali ayahnya Seo-Yun. Dengan cara Yong Suk harus tiba di rumahnya Seo-Yun sebelum kebakaran terjadi, yang ternyata Yong Suk berhasil mematikan kompor itu.
Tentu saja hal itu mengubah semua kejadian di masa depan. Mulai dari rumahnya Seun yang tiba-tiba saja berubah dan juga sang ayah yang masih hidup. Seun ini yang melihat hal itu langsung memeluk ayahnya. Ia kemudian menelpon Yongsuk bahwa rencananya telah berhasil. Yang ternyata Yongsuk bisa merubah masa depan. Dan semenjak kejadian itu mereka mulai berbagi kesenangannya masing-masing. Mulai dari Seun yang memberikan lagu terbaru milik salah satu penyanyi yang Yongsuk sukai. Dan berbagi makanan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Tapi pada saat itulah Seun menjalani hari-harinya dengan bahagia, sementara Yongsuk kembali disiksa oleh ibunya. Di mana di sana saat ibunya menyiksa Yongsuk, ia mendapatkan gambaran bahwa sepertinya Yongsuk akan melakukan kejahatan di masa depan. Sementara Seun yang sedang bermain sosial media kemudian menemukan artikel tentang ibunya Yongsuk yang sedang ditangkap oleh pihak berwajib. Yang ternyata hal itu diakibatkan oleh dirinya yang telah membunuh Yongsuk. Hal itu membuat Seun langsung menghubungi Yongsuk. Ia menjelaskan bahwa di masa depan Yongsuk akan meninggal. Jelas Yongsuk bergerak cepat untuk menghindari ibunya. Benar saja ibunya masuk ke dalam kamar membawa pisau dan langsung menusuk-nusuk ke kasur. Untungnya itu hanya boneka. Yongsuk bertanya kenapa ibu ingin membunuhnya. Ibunya menjelaskan bahwa dirinya mendapatkan ramalan yang mengatakan ada beberapa kematian yang diakibatkan oleh anaknya itu. Mengetahui hal itu, ibunya mau tidak mau harus membunuh anaknya sendiri agar tidak menimbulkan dampak buruk di masa depan. Dan terlihat Yongsuk langsung membunuh sang ibu dan memberitahu kepada Seun bahwa dirinya masih hidup. Tapi Yongsuk tidak menceritakan kalau ternyata dialah yang membunuh ibunya sendiri. Setelah itu, pamannya datang ke rumah Seun untuk memberikan buah stroberi hasil panennya. Yang ternyata pada saat itu juga, paman Seung-Hu muda berkunjung ke rumahnya Yongsuk untuk memberikan hasil panennya itu. Dan tanpa disengaja, paman Seung-Hu muda membuka kulkas yang di dalamnya sudah ada kantong plastik hitam yang berisi potongan tubuh milik ibunya Yongsuk. Yongsuk yang mengetahui hal itu terpaksa ia harus membunuh paman Seung-Hu muda agar dirinya tidak dilaporkan ke pihak berwajib. Kematian sang paman di masa lalu jelas mengubah kejadian di masa depan. Yang ternyata di saat Seun telah turun ke lantai bawah, dirinya sudah tidak melihat lagi paman Seung-Hu. Apalagi kedua orang tua mereka juga sudah tidak menyadari keanehan itu. Seun langsung berkunjung ke perkebunan milik pamannya. Dan ternyata benar, perkebunan itu seperti sudah lama tidak dihuni. Seun yang masih tidak percaya pun pergi ke kantor polisi untuk menanyakan pamannya itu. Polisi itu mengatakan paman Seung-Hu sudah lama meninggal dunia. Dan untuk menguatkan buktinya, polisi itu mengambil buku catatan yang di dalamnya berisikan laporan tentang Seung-Yuk yang telah membunuh paman Seung-Hu. Dan di masa lalu, polisi muda itu juga mengunjungi rumah Yongsuk untuk bertanya orang yang hilang. Yongsuk kemudian menceritakan alibinya tentang sang ibu dan sang paman. Lalu polisi muda itu mencatat semua perkataan Yongsuk ke dalam buku catatannya itu. Yongsuk yang sudah memberikan kesaksian palsu pun kembali menghubungi Seun. Dan bodohnya, Seun malah memberitahu berita penahanan seumur hidupnya. Yongsuk yang mendengar hal itu, ia meminta bantuan kepada Seun untuk mencari tahu apa saja yang ditemukan oleh polisi. Seun yang mendengar hal itu segera menutup panggilan itu. Hal itu membuat Yongsuk marah sejadi-jadinya. Tapi beberapa lama kemudian keberuntungan datang kepada Yongsuk. Yang dimana pada saat itu Seun kecil dan sang ayah datang ke rumahnya yang berniat untuk mengobrol dengan ibunya Yongsuk. Berbicara perihal jual beli rumahnya itu. Tentu saja Yongsuk berbohong dan berkata pada ayahnya Seo bahwa sang ibu masih tertidur pulas di lantai atas. Kemudian Yongsuk menyuruh mereka berdua untuk masuk. Sementara di masa depan, Seun yang belajar mengemudi dengan sang ayah tanpa diduga harus melihat tubuh ayahnya yang tiba-tiba menghilang dari hadapannya. Sepertinya di masa lalu telah terjadi hal buruk kepada Seun dan ayahnya. Ternyata benar, di saat mereka berdua sudah masuk di rumahnya, ayahnya segera dibunuh oleh Yongsuk. Sehingga Seun yang sudah kembali ke rumahnya yang sudah dalam keadaan hancur. Seun yang melihat hal itu mengangkat panggilan Yongsuk. Tentu Seo tampak kesal dengan apa yang telah dibuat oleh Yongsuk. Tapi sayangnya Yongsuk tidak dapat berbuat apa-apa. Melainkan Yongsuk lah yang telah menahan Seo kecil yang diikat di ruangan bawah tanah. Sehingga Yongsuk yang memiliki keuntungan lebih menyuruh Seo untuk menuruti perintahnya. Tapi ternyata Seo malah memikirkan ide lain, yaitu dengan memberitahu Yongsuk untuk segera datang ke sebuah tempat jika dirinya mau terbebas dari bukti kejahatannya. Setelah sampai di sana, ternyata Yongsuk malah mengirim Seo di mana tempat itu akan terjadi ledakan dikarenakan gas yang bocor. Lalu beberapa lama kemudian Seun yang gelisah pun kembali mendapatkan panggilan bahwa Yongsuk masih hidup. Dan tentu saja Yongsuk membalas kebohongan Seo dengan cara menyiramkan air panas ke tubuh Seun kecil.
Sontak Sehyun yang di masa depan merasakan luka bakar baru di bagian tubuhnya. Sehyun yang berhasil mengendalikan rasa sakitnya kemudian berlari menuju kantor polisi yang sudah ia kunjungi sebelumnya. Tapi di sini terungkap sebuah fakta baru tentang kebakaran rumahnya Sehyun yang diceritakan oleh Yongsuk, di mana pada saat itu ia berhasil datang ke rumahnya Sehyun sebelum kebakaran terjadi. Dan ternyata kebakaran itu bukan disebabkan karena ibunya Sehyun, melainkan oleh Sehyun sendiri yang menghidupkan kembali kompor. Sehyun yang sudah kembali ke kantor polisi kemudian mengambil buku catatan sebelumnya, di mana di sana ia memberitahu kepada Yongsuk tentang apa yang telah ditulis di buku catatannya itu. Sehingga Yongsuk berhasil mengambil barang buktinya. Barang bukti itu ternyata adalah pisau yang bekas dipakai oleh pembunuhan dirinya yang tanpa sengaja ditemukan oleh pria tua pemungut barang bekas yang biasa datang ke sekitaran rumah Yongsuk. Semenjak kejadian itu, Yongsuk mengubah masa depannya kembali, di mana buku catatan milik sang polisi sudah tidak lagi menampilkan kasus milik Yongsuk. Apalagi rumah tua di masa depan itu tiba-tiba saja berubah menjadi rumah yang di dalamnya terdapat banyak sekali perabotan. Sehyun yang kembali menyadari hal itu kemudian segera keluar dari rumah yang tanpa diduga ia menemukan buku catatan milik sang polisi. Yang ternyata di dalam buku itu sudah ada tulisan sang polisi muda bersama ibunya Sehyun yang sedang mengunjungi rumah Yongsuk untuk mendapatkan informasi tambahan tentang Sehyun dan ayahnya yang telah hilang. Hal itu membuat Sehyun di masa depan kembali lagi masuk ke dalam rumahnya itu. Untungnya kali ini di sana Yongsuk sedang ingin pergi keluar, sehingga Sehyun dapat pergi ke ruangan bawah tanah. Di sana ia menemukan teleponnya itu. Sementara di sisi lain, sang ibu juga mengambil telepon Yongsuk muda yang sebelumnya sempat tidak dikasih oleh Yongsuk. Sehyun yang mendapatkan panggilan pun kemudian memberitahu ibunya untuk segera pergi dari rumah itu. Dan tanpa diduga di saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba saja Yongsuk masuk dan memukul kepala Sehyun. Tentu saja sang ibu menjelaskan apa yang ia dengar kepada sang polisi. Tapi di sanalah Sehyun muda harus membunuh polisi itu yang menyebabkan sang ibu pergi ke lantai atas. Sementara Sehyun di masa depan sedang bertengkar dengan Yongsuk untuk memperebutkan teleponnya itu. Kali ini Sehyun berhasil mengambil teleponnya itu dan segera pergi ke lantai atas. Keduanya sudah berhasil sembunyi di suatu ruangan sehingga mereka dapat berhubungan kembali lewat telepon itu. Sementara kedua Yongsuk di masa lalu dan di masa depan, mereka sedang berusaha untuk masuk ke dalam ruangan. Tapi sayangnya saat sang ibu ingin membela dirinya, tanpa diduga ia mendengar suara tangisan Sehyun kecil. Dengan bodohnya, sang ibu malah menghampiri dan ternyata itu adalah sebuah jebakan. Sementara di masa depan, Yongsuk masih berusaha untuk masuk ke dalam ruangan itu. Sehyun yang tidak mempunyai senjata hanya bisa berdiam diri sambil menunggu hasil dari ibunya di masa lalu. Sang ibu yang ingin menyelamatkan anaknya segera melawan balik Yongsuk. Untungnya kali ini setelah bertengkar cukup hebat, sang ibu berhasil menjatuhkan Yongsuk bersamaan dengan dirinya. Yang tentu saja di masa depan Yongsuk tiba-tiba menghilang dari hadapan Sehyun. Sehyun segera berlari menuju ke pemakaman, dan tiba-tiba saja ibunya datang dengan keadaan tubuh yang sudah luka-luka. Sehyun menyadari bahwa ibunya di masa lalu berhasil mengalahkan Yongsuk dan film pun selesai. Dan begitulah akhir cerita dari film The Call ini. Bagaimana menurut kalian dengan keseluruhan film ini? Tinggalkan komentar di bawah. Oh iya, bagi kalian yang ingin bergabung di grup WhatsApp Play the Movie, silakan klik link yang ada di deskripsi. Nantinya kita akan update link download film-film terbaru dan juga kalian bisa request film-film apa yang ingin dibahas selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe agar tidak ketinggalan video dari channel Play the Movie.